Diceritakan bahwa, Sang Raja, Mayaspati, Sang Prabu Sasrabahu, akan menghadap Dewata, dengan cara tapa brata, yang dilakukannya selama beberapa waktu, namun, istrinya, mengkhawatirkan kerajaannya karena Sang Raja, pergi untuk beberapa pekan, namun, Sang Prabu, menenangkan istrinya itu, karena ada Sang Patih Sakti Mandraguna, yang akan menumpasnya, jikalau sewaktu-waktu, Sang Rahwana menyerang istana Mayaspati. Lalu istrinya pun, tenang, dan nyaman mengetahui karena, ada Sang Patih untuk menjaga kerajaannya, dan Sang Permaisuri pun, pulang ke kerajaannya. Kalau sewaktu-waktu pasukan Alengkadireja menyerbu Mayaspati. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Percayalah. Patih Suwanda sangat mampu untuk menghadapi mereka. Gusti Prabu, hamba telah menyiapkan 3 orang kaula untuk meladeni semua keperluan Gusti. Suwanda, aku titipkan Mayaspati kepadamu. Juga keselamatan permaisuriku. Hamba akan berusaha sekuat kemampuan hamba, Gusti. Dinda Citrawati mencemaskan kalau pasukan Alengkadireja menyerbu negeri kita. Hamba sudah mempersiapkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di perbatasan Bayabiasta, Gusti Prabu. Terima kasih, Patiku. Benar saja, Sang Rahwana, ingin ke kerajaan Mayaspati, karena ia mengetahui, Sasrabahu, tidak ada, hanya ada Patih Nyap saja yang baru kencur, yang bisa Rahwana kalahkan, sebab, Rahwana menginginkan istrinya Sasrabahu yang cantik jelita, yang diceritakan oleh adikan perempuannya, dan ia berdebat dengan adik-adiknya, agar tak berbuat senonoh itu. Dan Sang Raja Rahwana tidak peduli dengan nasihat mereka, Raja Rahwana pun pergi dan menyelinap, di antara para penduduk Mayaspati, serta ia melihat, reinkarnasi Widowati, di tubuh, istri Sang Prabu Sasrabahu. Sebagai jarahan, Permaisuri Prabu Harjina Sasrabahu akan kujadikan selirku. Kanda Maharaja. Jangan bicara kalau kamu mau menentang keinginanku, Wibisana. Baik. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan bicara. Karena tugas saya adalah memberi nasihat kepada Kanda Maharaja. Itu pula yang ditugaskan Eyang Prabu Somali sejak Kanda menjadi adipati. Wibisana adikku, kalau kamu mau menasihatiku, jangan menentang keinginanku. Kamu kuberi tugas bersama Paman Prahasta dan Dinda Sarpakenaka untuk menjalankan roda pemerintahan selama aku pergi. Itu saja. Jangan ada usul apapun. Selamat datang, Gusti Permaisuri. Selamat datang, Gusti. Widowati, kamu hidup kembali. Ngawur, beliau itu Gusti Dewi Citrawati, Permaisuri Gusti Prabu Harjuna Sasrabahu. Kisanak pasti bukan orang sini ya? Memang bukan. Prabu Rahwana pun, pergi ke Mayaspati, untuk melihat keadaan di sana. Setelah ia melihat reinkarnasi dari Widowati, ia pun sangat berambisi, untuk merebut sang kekasih raja, yaitu, istri dari Sasrabahu, yang cantik jelita bak bidadari. Ia pun terus menyembunyikan jati dirinya, dan terus berubah-ubah, samaran, untuk mendapatkan reinkarnasi Dewi Widowati. Sang Raja Rahwana pun, masuk ke dalam kaputren dan ia pun membuka penyamarannya, dan istri Sasrabahu pun mengatakan, bahwa, ia mengganggu istrinya Sasrabahu. Oleh karenanya, Sang Raja Rahwana pun menggoda, Sang Ratu, yang cantik itu.
Widowati, rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Siapa kamu? Jangan takut Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja kaya raya dari Alengkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan berani mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Widowati, kemarilah kekasihku. Cintaku, kekasihku. Kemarilah. Tidak usah lari, Dewiku. Karena aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan kepadamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kemarilah, Dewiku. Di saat ia menggoda Dewi Citrawati pun terpojok, dan di saat itu, pulalah, datang Patih Suwanda, untuk menumpas sang raja itu, karena ia berpendapat, ia salah dalam, mengambil tindakan karena ia berani, memasuki kaputren, sang Dewi. Dan menghajar, sang Rahwana pun melawan dengan keadaan mereka, bertempur habis-habisan.